1 Juni 2015. Pemerintah mengeluarkan peraturan yang mewajibkan masyarakat Indonesia untuk bisa menduduki bangku sekolah minimal 12 tahun. Pendidikan di Indonesia saat ini belum mencapai titik maksimal, karena masih saja terdapat daerah yang biasa dikenal 3T: terdepan, terluar, tertinggal. Jika hanya melihat pendidikan di Pulau Jawa dan Bali saja, memang sudah mencapai target, karena sudah banyak masyarakat yang memahami betapa pentingnya dunia pendidikan untuk kedepannya. Mengulas lagi tentang 3T, tidaklah terlepas dari pemikiran kita, yaitu sebuah pulau yang mempunyai kekayaan alam yang sangat berlimpah dan mempunyai kondisi geografis yang sangat menawan, yang bernama Papua, sebuah provinsi paling timur Indonesia. Untuk meningkatkan pendidikan di Papua, pemerintah mengeluarkan kebijakan yang bernama ADEM. Sana pulauku yang kupuja selalu, tanah Papua, pulau indah, hutan dan lautmu yang membisu selalu, cendrawasih burung emas, gunung-gunung, lembah-lembah yang penuh misteri, kau kupuja selalu, keindahan alammu yang mempesona, sungaimu yang deras mengalirkan emas. Syoya Tuhan, terima kasih. ADEM itu adalah pendidikan afirmasi untuk pendidikan tingkat menengah. Maksudnya adalah itu program pemerintah untuk mempercepat pembangunan di bidang pendidikan di Papua, khususnya untuk anak-anak jenjang SMA atau SMK. Jadi siswa-siswa lulusan SMP yang di Papua itu dipilih 500 siswa untuk disekolahkan di Jawa Bali, kecuali DKI Jakarta. Jadi mengingat di Papua itu akses pendidikannya itu berbeda dengan daerah-daerah lain, maka pemerintah itu membuat terobosan di bidang percepatan pendidikan di Papua dengan cara menyekolahkan anak-anak lulusan SMP itu di daerah Jawa Bali. Itu yang dimaksud dengan program ADEM. Dan itu semuanya dibiayai oleh pemerintah, baik pendidikannya maupun biaya hidupnya selama mereka belajar 3 tahun di Jawa Bali. Kepribadian anak Papua itu memang sedikit luar biasa, dalam arti kita harus sedikit sabar terhadap mereka, karena memang khususnya untuk belajar mereka rata-rata lambat, ya, rata-rata. Bukan berarti tidak ada yang pintar, ada juga yang pintar, tapi umumnya mereka lambat. Yang kedua, mereka harus sering-sering atau berkali-kali kita mengingatkan. Jadi tidak cukup. Jadi mereka sekali
itu kita beritahu, nanti kita ulang lagi. Itu harus berulang-ulang. Karena kalau kita cuma sekali atau seperti ini, mereka biasanya tidak paham apa yang kita maksud gitu loh. Jadi memang harus para pendidik di sini terhadap anak-anak Papua itu harus sabar terhadap mereka, karena mungkin mereka mungkin sudah memang mungkin dari sana atau bagaimana. Itu kita melakukan perlakuan khusus dalam pembelajarannya di sekolah itu. Perlu ada pelajaran tambahan ya, atau mereka juga kita berikan juga penambahan keterampilan. Jadi menambah, kalau mereka di bidang akademisnya itu mungkin kurang, tapi mereka rata-rata di bidang motoriknya itu mereka bagus. Misalnya mereka hobi olahraga, nah itu kita bisa membina mereka, menyalurkan bakat mereka di bidang non akademis. Jadi karakter pada umumnya seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Sri Andayani, guru pendamping siswa ADEM Papua dan Papua Barat. Kenapa saya menjadi pendamping siswa ADEM Papua dan Papua Barat? Ini adalah mengemban amanah di mana sekolah SMA Kebangsaan Pondok Aren Tangerang Selatan ini adalah sekolah yang berwawasan kebangsaan, sehingga mendidik putra-putri yang berasal dari suku manapun yang masuk di SMA Kebangsaan. Adapun motivasi saya ingin mengabdikan diri sebagai guru, kemudian ingin memajukan semua anak-anak bangsa, terutama yang bersekolah di SMA Kebangsaan. Awal mula mereka bersekolah di sini, mereka adalah siswa-siswi afirmasi pendidikan menengah yang disingkat dengan ADEM, dan mereka belajar di SMA Kebangsaan selama 3 tahun dari kelas 10 sampai dengan kelas 12 SMA. Setelah mereka lulus, pendidikan mereka akan berlanjut kepada pendidikan tinggi, dan nantinya kembali ke Papua. Mereka akan menjadi agen-agen pembaharuan, agen-agen perubahan yang menjadikan Papua lebih baik, Papua lebih maju, setara dengan suku-suku lain di wilayah Indonesia. Nanti bilang, kula, ayo kamu pergi dulu. Ya, ayo kita pergi menari. Ayo. Ayo, jalan. Jalan.
Perkenalkan, nama saya Paulina Belawai Muri, umur 15 tahun, asal dari Kepulauan Yapen. Tiga bulan. Karena saya ingin berpengalaman untuk jauh dari orang tua, ingin menuntut ilmu yang lebih lagi dari yang saya dapatkan di Papua. Di asrama. Program ADEM membantu saya untuk menuntut ilmu yang lebih yang saya dapatkan di Papua. Mungkin ada kurang saya dapatkan di tempat yang saya diberangkatkan dan disekolahkan di sini. Misalnya biaya sekolah saya di sini. Kalau dari saya keluar dari Papua pasti biayanya mahal, tapi saya dibantu dari pemerintah untuk sekolah di sini, jadi gratis untuk saya sekolah di sini. Sekolah di sana tidak terlalu ketat dengan sekolah yang di sini. Di sana sering bolos, suka-suka alpa, gitu. Kalau di sini ketat, kita yang nggak kerjakan tugas nggak dapat nilai. Dari situ kita harus kerjakan tugas kita. Perkenalkan, nama saya Betty Sela Crespul, asal dari Provinsi Papua Barat, asal Kabupaten Fakfak. Awal-awal masuk sih agak gugup dulu kan baru di tempat yang baru, suasana yang baru. Jadinya menyesuaikan diri dengan yang ada di sini. Kalau online gak enak sih, karena gak mengerti. Kalau setiap kali soalnya masuk, pelajaran kan masuk gitu kan. Kan kalau online kita gak mengerti, kita nanya kan ke gurunya. Ya puji Tuhan sih kalau gurunya online juga, kalau nggak online kan ribet juga. Mungkin itu harus bersinergi ya. Pendidikan di sana pun juga harus dibenahin, infrastruktur dan sebagainya. Infrastruktur itu mungkin bisa fisik peralatannya dan SDM-nya di sana mungkin lebih dibenahi. Kemudian di samping itu di sini mungkin bisa dilanjutkan dengan program ADEM yang sesuai dengan tujuan pemerintah untuk memajukan pendidikan di Papua. Kalau itu dijalankan secara bersamaan, mungkin kedepannya itu program ADEM itu bisa ditiadakan, karena kita tidak bisa hanya mengandalkan hanya anak-anak itu disekolahkan di sini kemudian dikembalikan ke sana, sementara di sana tidak dibenahin infrastruktur fisik maupun SDM di sana. Jadi itu harus seiring berjalan. Kalau itu dilaksanakan, mungkin tidak ada lagi program ADEM. Artinya anak-anak disekolahkan di sini. Tapi kalau ada, mungkin hanya pertukaran pelajar. Itu mungkin akan berubah menjadi seperti itu. Tapi program ADEM yang sekarang sedang berjalan kan sebenarnya kan untuk mempercepat proses akses pendidikan mereka sebenarnya yang tidak terpenuhi di Papua dipenuhi di sini. Tapi apabila nanti akses pendidikan di Papua itu sudah terpenuhi, mungkin program ini tidak perlu ada lagi. Saya kira itu. Harapannya setelah mereka selesai pendidikan di tingkat SMA, mereka dapat melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, dan setelah mereka lulus tentunya kembali ke Papua dengan membawa ilmu, membawa pembaharuan dan menjadi agen perubahan di Papua maupun Papua Barat.